Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berangkat, berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi,
lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melihat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan Injil Yohanes yang disebut juga kitab tanda-tanda. Kalau kita perhatikan ya, ada 7 tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Pertama terjadi di Kana ya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini tanda pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Kemudian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Selanjutnya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan yang keenam, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta
Dan yang terakhir, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Dan yang kita dengar dalam bacaan Injil ini kan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ini tanda yang ketujuh dan tanda yang terakhir yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tanda ketujuh ini berbeda dengan tanda-tanda sebelumnya atau yang lain. Kalau biasanya tanda dikerjakan lebih dahulu, baru diceritakan maknanya. Namun dalam tanda yang ketujuh ini diungkapkan dahulu maknanya, yang diungkapkan dalam percakapan. Kemudian baru tandanya, tanda yang dibuat Yesus ini mengenai pembangkitan Lazarus ini kan mengakhiri dari penjelasan makna dari tanda yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang kasih, kisahnya ini terjadi ketika Tuhan Yesus berada di seberang sungai Yordan. Ini kan Tuhan Yesus telah sebelumnya berada di bait Allah, dan Tuhan Yesus hendak dilempari dengan batu. Maka Tuhan Yesus menyingkir dan sekarang berada di seberang sungai Yordan. Dan tadi Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Dia yang Engkau kasih sakit memberi kabar, atau secara halus dengan memberi kabar ini kan sebenarnya minta bantuan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus berkenan datang untuk menyembuhkan Lazarus yang sakit. Namun dengan sengaja Tuhan Yesus tidak segera berangkat ke Betania, menunda sampai 2 hari. Dan kemudian terjadi percakapan, bahkan perdebatan dengan para muridnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus tidur, sedang tidur. Sebenarnya Tuhan Yesus ini pertama mengajak para murid ke Betania dan mengatakan Lazarus sedang tidur. Tidur ini sebagai kiasan dari mati. Dan para murid menangkap kalau tidur ya akan bangun, akan sembuh. Dan akhirnya secara terus terang bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus telah mati. Dan para murid diajak ke sana. Dan dengan Lazarus mati ini menjadi kesempatan yang baik bagi para murid untuk belajar percaya. Dan Thomas ini merasa keberatan dengan ajakan Tuhan Yesus ini dan akhirnya mengatakan sekalian mati bersama Yesus di sana, karena dengan kembali ke sana kan bahaya ancaman dari orang-orang Yahudi yang sebelumnya akan melempari Yesus dengan batu pasti akan terjadi. Sudah dikasih, dan tadi yang kita dengarkan kisah pendek yang beberapa bagian dipotong. Kemudian Tuhan Yesus datang ke Betania
Dan yang pertama menyambut adalah Marta. Marta mengungkapkan imannya sekaligus juga kekecewaannya. Tentu kalau Tuhan Yesus datang 2 hari itu datang, tentu saudaranya tidak akan mati. Namun tetap Marta mengungkapkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan Marta menangkap sabda Yesus ini bahwa orang yang mati akan bangkit pada akhir zaman, sebagaimana yang menjadi kepercayaan orang-orang Yahudi. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini pernyataan Tuhan Yesus bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Beriman kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan orang akan mengalami kebangkitan dan hidup. Percaya kepadanya akan mendapat anugerah kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan nanti di alam baka. Dan Marta diajak untuk percaya akan hal ini. Dan akhirnya Marta mengungkapkan kepercayaannya, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Setelah kejadian ini kan Marta pulang ke rumahnya dan memberi kabar kepada saudarinya Maria bahwa guru mencari engkau. Ini guru mencari engkau. Dengan segera Maria menjumpai Yesus. Maka di sini Pasien kasih Maria menjadi gambaran seorang domba yang senantiasa mendengarkan suara gembala. Dikatakan guru mencari engkau dengan segera Ini Maria ini kan menemui Yesus. Maka Maria ini kan menjadi gambaran seorang domba yang senantiasa mendengarkan suara gembalanya. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maria berlutut. Ini sebagai gambaran seorang murid yang sejati di hadapan Sang Guru, di hadapan Yesus, senantiasa berlutut di hadapannya, menyembahnya. Ini merupakan sikap iman dari seorang murid. Dan di sini menjadikan Maria sebagai gambaran murid yang sejati di hadapan Tuhannya, di hadapan gurunya. Dan akhirnya kan ini Maria menangis, Tuhan Yesus juga hatinya masghul atau marah dan terharu, dan juga menangis. Tuhan Yesus menangis tentu bukan
ungkapan duka cita, bersedih atas kematian Lazarus, Tuhan Yesus ya marah, terharu, menangis. Ini kan sebagai ungkapan Tuhan Yesus merasa kecewa ya. Mereka hanya memikirkan tentang kematian. Ini. Dan juga mereka tidak percaya bahwa kematian menjadi pernyataan kemuliaan Allah dan anak manusia. Karena mereka memikirkan soal ya, kematian dan juga orang-orang di sekitar ya, sanksi dan sebagainya. Bisakah ya yang memelekkan mata orang buta ini, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, ungkapan kesedihan, terharu Tuhan Yesus ya, dalam konteks mereka memikirkan kematian saja ya. Dan mereka tidak percaya bahwa kematian akan menyatakan ya kemuliaan Allah dan juga kemuliaan anak manusia. Saudara-saudari terkasih, akhirnya tanpa petunjuk ya, siapapun Tuhan Yesus ya pergi ke makam. Dan setelah sampai di makam, Tuhan Yesus minta ya supaya batu penutup kubur ya diangkat ya. Angkatlah batu itu. Kemudian Marta ya, saudara yang meninggal itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah mambu, sebab sudah 4 hari ia mati." Dalam kepercayaan orang Yahudi ya, arwah orang yang mati ya, selama 3 hari itu masih dekat dengan makam ya, dengan jenazahnya. Namun setelah 4 hari itu terjadi proses pembusukan. Maka di sini juga mau digambarkan ya, Lazarus sebenarnya sudah terjadi proses pembusukan ya pada jenazahnya, dan juga mau digambarkan betapa besar ya, betapa hebat karya Allah ya. Jenazah yang sudah ya proses membusuk bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya supaya demi orang-orang yang ada di situ ya, supaya mereka bisa percaya bahwa Yesus yang diutus ya, oleh Bapa, maka Tuhan Yesus ya berseru kepada Lazarus, "Lazarus, marilah keluar." Dan akhirnya orang yang mati ini ya, keluar dengan badan yang masih tertutup ya, kain-kain ya. Berbeda dengan ya, kebangkitan Tuhan Yesus ya, kain-kain semuanya sudah tertata rapi ya. Kain kapan, kain peluh tertata rapi ya. Dalam peristiwa kebangkitan Tuhan digambarkan ya, dari kain-kain yang tertata ya, sepertinya ya yang terjadi seperti orang yang baru bangun tidur ya. Kamarnya dirapikan ya, kain-kain tertata dengan baik. Namun Lazarus ini ya masih semuanya kainnya lengkap, dan minta ya supaya kain-kain yang ada pada tubuh Lazarus ini dibuka ya, diuculi, dan akhirnya dibiarkan Lazarus pergi. Saudara-saudari kasih,
ini kita mendengarkan peristiwa ya pembangkitan Lazarus, dan kisah ini yang mau dinyatakan ya dengan peristiwa kebangkitan Lazarus mau menyatakan kemuliaan Allah dan kemuliaan anak manusia. Dengan pembangkitan Lazarus ini dinyatakan kemuliaan Allah, dan dengan ini juga mempercepat saat kemuliaan anak manusia ya terjadi. Dengan Lazarus ini dibangkitkan, kan orang-orang Yahudi ya bersepakat membunuh Yesus. Maka saat sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes, saatnya akan segera tiba ya. Anak manusia dimuliakan, anak manusia ditinggikan ya pada salib. Dalam peristiwa peninggian di salib ini dinyatakan ya kemuliaan Yesus. Saudara-saudari yang kasih, melalui peristiwa ini sebagaimana tadi terungkap ya dalam percakapan dengan Tuhan Yesus dengan Marta, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada sabdanya, akan mengalami kemuliaan Allah. Dan benar, Marta dan Maria ya mengalami kemuliaan Allah ya dalam peristiwa pembangkitan Lazarus saudaranya. Ini tanda pembangkitan orang mati ini kan tanda besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan juga nanti dinyatakan juga dalam dirinya sendiri kebangkitannya menyatakan kemuliaan Allah dan kemuliaan anak manusia. Maka belajar dari sabda Tuhan, para kasih, kita pun dalam hidup kita juga akan mengalami ya, kemuliaan Allah ya. Kasih karunia Allah yang besar, yang agung. Maka kita diajak untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada sabdanya, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Maka percaya kepadanya merupakan satu-satunya jalan kita akan mengalami kebangkitan dan hidup. Dengan percaya kepadanya, kita menerima anugerah hidup dari Tuhan Yesus, baik hidup sekarang di dunia ini maupun hidup nanti di alam keabadian. Maka kita diajak ya dalam hidup ini senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dengan cara demikian kita senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami kemuliaan Allah dalam hidup kita.